Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul Analisis Korelasi antara Pendekatan Penetapan Harga Jual dan Margin Laba. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana dua pendekatan penetapan harga cost plus bridging dan variable costing berhubungan dengan laba yang diperoleh suatu usaha berdasarkan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah. Oke, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Ayu, NPM 237555030 dari kelas A, dan ini slide biodata singkat saya. Yang pertama adalah latar belakang. Penentuan harga jual bukan hanya soal angka, tapi juga strategi bisnis. Setiap perusahaan tentu ingin mendapatkan laba maksimal. Tapi kadang mereka tidak menyadari bahwa metode penetapan harga yang mereka gunakan sangat mempengaruhi hal tersebut. Dua metode yang paling sering dipakai adalah cost plus bridging dan variable costing. Masing-masing punya karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap laba. Itulah mengapa penting untuk memahami hubungan di antara keduanya. Yang kedua ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini, saya fokus pada dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah benar ada hubungan antara pendekatan penetapan harga dan margin laba? Dan yang kedua, bagaimana perbedaan hasil antara metode cost plus dan variable costing khususnya dalam studi-studi sebelumnya yang menjadi bahan kajian. Tujuan penelitian. Tujuan saya dalam makalah ini sederhana, tapi penting. Saya ingin mengetahui bagaimana dua pendekatan harga ini mempengaruhi margin laba, dan kapan sebaiknya masing-masing metode digunakan. Studi ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran bagi pelaku usaha atau mahasiswa akuntansi biaya dalam memahami strategi harga secara lebih tajam. Jadi, cost plus bridging ini ibarat kita main aman. Kita hitung dulu, nih semua biaya yang dikeluarin buat bikin suatu produk. Mulai dari bahan baku, tenaga kerja, sampai biaya tetap kayak listrik, sewa, gaji, staff, dan sebagainya. Nah, setelah semua itu dijumlahin, baru kita tambahin margin atau keuntungan yang mau kita peroleh. Misalnya kita mau untung 40%, ya tinggal total biaya dikali 140%. Metode ini biasanya dipakai sama perusahaan yang udah mapan dan punya struktur biaya yang jelas. Karena dengan cara ini, perusahaan bisa jamin bahwa setiap produk pasti ngasih untung. Enaknya lagi nih, kita nggak perlu terlalu pusing mikirin harga pasar. Yang penting biaya kita tertutup dan untung masuk. Tapi ya kelemahannya juga ada dong. Karena kita fokus banget ke dalam alias ke biaya produksi kita sendiri. Kita sering lupa ngelirik harga pasar. Kadang harga jual dari metode ini bisa jadi lebih mahal dari harga pesaing. Nah, kalau kompetitor jual produk ke serupa dengan harga lebih rendah, kita bisa kalah bersaing. Apalagi kalau pasar kita sensitif sama harga. Bisa-bisa barang kita nggak laku. Kalau yang ini variable costing, pendekatannya lebih luas. Di sini kita cuma hitung biaya-biaya yang benar-benar berubah. Kalau kita produksi kayak bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi yang sifatnya variabel. Biaya tetap kayak sewa atau gaji manajer itu nggak masuk ke harga pokok produk. Jadi dengan cara ini kita bisa dapetin gambaran yang lebih realistis soal berapa sih biaya minimum buat bikin satu unit barang. Nah, dari situ kita bisa lebih bebas mainin harga jual. Misalnya lagi promo, kita bisa turunin harga tanpa harus takut rugi di tiap unitnya karena biaya tetap ditanggung dari total penjualan. Metode ini cocok banget buat keputusan jangka pendek. Tapi ya risikonya kalau kita terlalu sering main diskon dan nggak kejar volume penjualan yang besar, bisa-bisa biaya tetap nggak ketutup dan malah rugi total. Jadi kita harus punya strategi volume atau perhitungan break even yang rapi banget.
kalau mau pakai metode ini secara serius. Nah, dari berbagai jurnal dan studi yang saya baca, hasilnya menarik banget. Ternyata dua metode ini memang punya pengaruh yang beda ke margin laba. Kalau cost plus preaching, mayoritas studi bilang margin labanya lebih stabil karena biaya total udah ditutup dan ada markup tetap. Perusahaan bisa proyeksikan laba dengan lebih pasti. Cocok banget buat perusahaan besar yang orientasinya kestabilan, misalnya buat kontrak pengadaan atau tender. Tapi di sisi lain, variable costing justru lebih powerful dalam kondisi pasar yang dinamis. Banyak UMKM atau bisnis startup yang pakai pendekatan ini buat strategi harga yang lebih fleksibel. Beberapa jurnal nunjukin kalau variable costing bisa menghasilkan margin lebih tinggi. Tapi syaratnya, volume penjualannya harus tinggi juga. Intinya, hasil studi literatur nunjukin bahwa margin laba itu memang dipengaruhi langsung oleh pendekatan yang dipilih dan efeknya beda-beda tergantung karakter bisnisnya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, dua-duanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nggak ada yang mutlak lebih bagus. Kalau kamu kerja di perusahaan besar yang udah punya sistem, target stabil dan butuh kepastian soal laba, ya cost plus preaching itu pilihan paling aman. Tapi kalau kamu lagi ngerintis bisnis atau jualan di pasar yang harga jadi penentu utama, variable costing bisa jadi senjata buat ngatur strategi diskon atau promo tanpa harus khawatir setiap unit rugi. Implikasinya jelas. Pemilihan metode ini bukan cuma soal hitung-hitungan di kertas, tapi juga soal strategi manajemen. Kita harus mengerti bisnis kita sendiri, biaya kita kayak apa, pasar kita kayak gimana, dan apa tujuan kita, stabilitas atau fleksibilitas. Dan yang paling penting, kita juga harus sadar kalau satu metode bisa aja cocok sekarang, tapi belum tentu cocok terus. Jadi harus terus evaluasi, jangan sampai kita salah strategi cuma karena salah milih pendekatan penetapan harga. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.